Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi singkat tentang ketentuan sedekah. Yang pertama, apa sih sedekah itu? Sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu shadaqatun, yang artinya memberikan. Sedangkan menurut istilah, sedekah merupakan pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, sedekah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain secara sukarela tanpa ada jumlah yang ditentukan, dengan mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, misalkan kita memiliki harta yang berlebih, kita memberikan separuh atau sebagian harta tersebut kepada anak yatim atau fakir miskin, maka hal tersebut dapat dikatakan sedekah. Nah, bersedekah tidak harus menunggu sampai kita memiliki banyaknya harta. Cukup memberi sesuai kemampuan asal dilandasi dengan kerelaan dan keikhlasan untuk membantu sesama. Maka kita juga dapat melakukan bersedekah. Yang kedua, hukum dan dalil sedekah. Hukum sedekah yaitu sunnah muakkad, artinya sunnah yang dianjurkan. Namun, hukum sedekah bisa berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Hukum sedekah dapat menjadi wajib apabila ada seorang miskin dalam kondisi kelaparan datang kepada kita untuk meminta makan dengan kondisi yang memprihatinkan. Apabila jika tidak diberi makan, maka akan sakit parah atau nyawanya terancam, maka hukumnya wajib untuk memberikan sedekah. Nah, yang kedua, sedekah dapat menjadi haram apabila kita mengetahui barang yang disedekahkan itu untuk kejahatan atau perbuatan maksiat. Nah, dalil sedekah, ada banyak sekali dalil sedekah yang terdapat di Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satunya yaitu Quran Surat Al-Yusuf ayat 88 yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Yang ketiga, syarat dan rukun sedekah. Syarat dan rukun sedekah ada 4. Yang pertama, orang yang memberi. Syaratnya, orang tersebut memiliki benda dan berhak untuk membelanjakan hartanya. Yang kedua, ada orang yang diberi. Syaratnya yaitu orang tersebut berhak memiliki atau membutuhkan. Yang ketiga, akad, yaitu pernyataan ijab dan qabul. Ijab di sini artinya pernyataan pemberian dari seseorang yang memberi. Sedangkan qabul di sini berarti pernyataan penerimaan dari seseorang yang menerima pemberian. Yang keempat atau yang terakhir yaitu barang yang diberikan. Syaratnya, barang yang diberikan harus layak untuk dipakai atau dijual, tidak boleh rusak atau barang bekas. Nah, yang keempat, manfaat sedekah. Setelah kita melakukan sedekah, maka kita akan memperoleh banyak manfaat. Nah, misalkan saja, sedekah dapat menghapuskan dosa dan meningkatkan tali silaturahmi kepada sesama muslim atau sesama manusia. Sedekah juga dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama. Sedekah juga dapat sebagai obat dan penyembuh dari penyakit.
Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Hadis riwayat Al-Dailani. Sedekah juga dapat memperluas rezeki, mempermudah kesulitan, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.